Halo sahabat Kompas, senang sekali kalau hari ini kita jumpa lagi. Tentunya hari ini gak kalah serunya ya Mas Aca, dengan obrolan-obrolan Kak berikutnya. Saya Terence Palar. Dan saya Mahansa Sinulinga. Ya, Mbak Terence. Kita kedatangan siapa nih? Yang udah kita tunggu-tunggu nih. Oke, Mbak Lola Amaria. Halo. Apa kabar, Mbak? Sehat? Baik, sehat, alhamdulillah. Ya. Oke, ini sekarang ini lagi filmnya Mbak Lola lagi sampai hari ini masih diputar ya. Masih tayang di bioskop ya. Film Exil, Mbak ya. Betul. Boleh cerita dulu nih, Mbak. Ya mungkin ada sahabat Kompas yang belum tahu tentang film ini. Ya, ini bisa diceritakan tentang film ini. Boleh. Jadi film Exil ini menceritakan tentang 10 orang mahasiswa Ikatan Dinas yang dikirim oleh pemerintah Soekarno pada rentang tahun 61 sampai 64. Nah, kemudian ketika peristiwa 65, mereka nggak bisa pulang karena peristiwanya sangat politis dan beberapa dari mereka hanya belajar tidak terkait dengan organisasi atau politik. Jadi mereka dituduh dan tidak bisa pulang, paspor mereka ditahan dan keluarga negara mereka dicabut. Ini film dokumenter, Mbak ya? Film dokumenter dengan durasi 1 jam 58 menit. Ya, yang saya tahu nih butuh waktu yang cukup lama ya untuk akhirnya menyelesaikan film ini, Mbak ya? Iya, jadi sekitar 10 tahunan. dari riset sampai tayang 10 tahun. Riset sendiri 2 tahun, kemudian syuting dan penyelesaiannya hampir 8 tahun. Ya ini seru sih Mbak Terence ini ya. Jarang-jarang ya ada film kayak gini. Temanya juga Sensitif gitu sensitif, katanya. lain daripada yang lain gitu ya. Dan sebenarnya saya udah nonton filmnya dan nontonnya di sebuah pusat pertokoan mewah lah, katakan seperti itu ya. Nggak kebayang bahwa film seperti itu bisa diputar di situ. Kalau saya sih Mbak ya. Betul. Jadi mungkin banyak juga yang punya anggapan bahwa film dokumenter nggak akan bisa menjamah ke bioskop komersial misalnya. Tapi menurut saya sepanjang memang kita menaati peraturan gitu. Misalnya apa sih syarat yang harus kita penuhi kalau film itu mau tayang di bioskop gitu. Yang penting lulus sensor, ada legalitas misalnya kayak SIUP, IUP, kemudian materinya DCP, kemudian lagi ada materi-materi promosi yang menunjang, kemudian ya tentunya uang untuk mengirimkan kopi-kopi DCP ke berbagai bioskop di kota-kota di Indonesia gitu. Dan itu kita semua udah ada. Jadi mungkin tidak ada alasan untuk bioskop untuk tidak menayangkan gitu. Artinya Legalitasnya legalitasnya ada dan syaratnya ada semua, dan ketika kita memberikan filmnya kemudian mereka menonton pasti kan ada kuratornya gitu ya. Saya nggak tahu apakah nanti ditempatkannya di bioskop mana gitu. Itu mungkin yang menjadi PR gitu. Oh, kenapa Exil ini bioskopnya cuma sedikit, cuma di Jakarta hanya di Plaza Senayan misalnya, atau di kota-kota besar hanya terbatas dari semua kota. Itu pun atas pertimbangan pihak bioskopnya gitu, bukan dari kami. Kalau kami maunya semua kota ada. Jadi pertimbangannya karena ada film Indonesia yang lain dan film Hollywood juga, jadi berbagi lah gitu. Dan film-film horor juga ya Mbak? Jadi mungkin mereka mikirnya, oh ini kalau ditempatin di Bekasi mungkin nggak akan lama, atau misalnya nggak ada penontonnya. Mungkin ya. Jadi kenapa di pusat perbelanjaan mewah itu sampai sekarang masih ada, mungkin karena penontonnya kelas menengah ke atas, mungkin ya. Nah kalau sejauh ini respon dari ini, baik jumlah penonton atau mungkin ada respon yang lain dengan film ini, gimana? Jumlah penonton sih sampai hari ini udah sekitar lebih dari 60.000 ya. 60.000 dalam berapa lama itu, Mbak? Dalam 1 bulanan ini. Dengan 1 Februari ya Mbak? Iya, dengan sedikit layar itu kita udah survive banget ya. Jadi mungkin ini film dokumenter pertama yang mencapai angka di atas 50.000 ya, dan survive gitu. Untuk teman-teman di kota lain yang memang tidak ada layar untuk film Exil, mereka bisa menghubungi kami ya via sosial media gitu. Ada namanya Mas Robi nanti yang akan mengurus. Bisa hubungi kami via Pak Robi, nanti arrange aja gitu, organize aja mau di bioskop mana, kumpulkan penonton sejumlah kapasitas bioskop, kemudian bayar tiketnya dan kita akan kirim filmnya. Jadi pasti ada cara untuk nonton gitu. Oke. Kalau ini agak mundur dikit ya Mbak, ini Exil ini sebenarnya ada yang melatar belakangi dari Mbak Lola membuatnya atau punya pengalaman apa Mbak yang
sehingga kehadiran film ini nih Mbak? Sebenarnya itu karena rasa ketakutan yang begitu besar ya, dihantui oleh rasa ketakutan yang kayaknya takutnya tuh terwariskan, dan saya nggak tahu takutnya tuh karena apa, karena hantu yang hantunya juga nggak ada, nggak pernah ngelihat wujud hantunya gitu. Jadi tekanan dan doktrin selama sekolah 12 tahun ya, SD, SMP, SMA, yang dari umur 7 tahun udah dicekokin tahun 84 yaitu film G30 SPKI, dan tidak pernah ada counter gitu, dan versi sisi penguasa pada saat itu karena dibuatnya juga fiksi ya, mungkin dibuat sedemikian rupa untuk menakut-nakuti. Kalau saya sekarang bisa bilang itu insecure-nya penguasa saat itulah ya. Jadi saya nggak tahu kemana mencari jawaban dari sisi sebelahnya gitu. Dan di zaman itu buku-buku juga sangat jarang yang bisa kita baca untuk mengcounter. Jadi semuanya sepihak. Dan saat itu saya ingat banget ketika kita ngomong PKI, komunis atau Palu Arit, itu pasti udah takutnya tuh luar biasa gitu, saking kuat doktrinnya gitu. Jadi nggak berani. Nah, zaman kuliah banyak punya teman yang berlapis gitu, artinya ada anak gaul, ada aktivis, ada anak perpustakaan gitu. Jadi dari mereka itulah saya akhirnya banyak baca buku-buku yang dilarang gitu. Jadi diam-diam juga, dan ketika memberi pinjaman juga teman saya, lu yakin nih membaca ini? Terus lu siapa sih sebenarnya? Ngapain lu baca buku ini? Jadi kayak ada pertanyaannya, suka aja gitu, pengen tahu gitu. Jagain ya, jangan sampai ada yang tahu nih, diam-diam bacanya. Jadi karena itulah kemudian ada kayaknya ada versi lain nih gitu. Terus pertanyaan itu tetap tersimpan dengan rapi di otak sampai akhirnya saya dapat undangan ke Eropa tahun 2012, 2013, dan saat itu di sela-sela bekerja teman saya membawa saya berkenalan dengan salah satu eksil di sana. Nah, saya kemudian bertanya gitu, kok Bapak bisa tinggal di Jerman, kemudian kenapa, awalnya gimana gitu. Oh, saya dulu sekolah dikirim Soekarno, kemudian ya karena tahun segitu, terus kita selesai sekolah kita nggak bisa pulang karena peristiwa 65. Wah, dalam hati saya ini nih, gini tokohnya nih gitu. Terus saya langsung nanya, apakah masih banyak yang seperti Bapak ini yang nggak bisa pulang? Oh, banyak, sekitar 200-an lah kalau sekarang yang masih hidup, itu 10 tahun yang lalu ya. Nah, mereka di mana aja Pak? Ada di Belanda, ada di Ceko, ada di Swedia, ada di Rusia, semua tersebar. Boleh nggak saya minta beberapa dari mereka kontaknya? Kalau saya ada rezeki, saya ada kerjaan, saya mau menemui mereka. Oh ya, boleh. Akhirnya saya mendapatkan data satu persatu, saya email, kemudian ketika ada kesempatan saya datang ke sana, dan dapatlah sekitar 30-an eksil gitu, yang tersebar di negara Eropa. Dan mereka dengan sukarela bercerita gitu. Nah, dasar itulah yang kemudian akhirnya saya harus bikin film nih tentang eksil. Konsepnya dokumenter karena tokohnya langsung yang ngomong, bukan fiksi, bukan dibuat-buat, bukan dikarang-karang, bukan untuk propaganda gitu. Memang apa adanya. Dan masih hidup semua. Nah, bukan hal yang mudah juga karena mendapatkan kepercayaan dari mereka sulit sekali. Ketika bicara seperti ini tanpa kamera, mereka senang. Tapi begitu saya datang kedua kali bawa handycam, bawa zoom, itu mereka langsung menolak dalam arti takut gitu. Spontan mereka nanya, ini kamu sebenarnya siapa? Siapa yang ngutus kamu ke sini? Uang dari mana kamu? Tahu apa kamu soal 65? Kamu partai apa? Kamu organisasi apa? Sampai sebegitu Saya shock gitu karena perasaan kemarin baik-baik aja gitu kan. Kenapa sekarang jadi berubah gitu kan? Akhirnya saya relate kepada alat yang saya bawa. Mungkin kayak dia di shoot tuh kayak takut, nggak biasa mungkin ya. Ini memang sih saya cuma memperkenalkan diri bahwa ya saya Lola dari Indonesia, saya pembuat film, cuma itu. Mereka nggak tahu saya siapa, apa film yang pernah saya buat gitu. Nah, terus akhirnya saya mundur sebentar, semua sama tuh kayak gitu, reaksinya tuh bikin saya shock gitu. Saya ketemu teman saya di Belanda, sahabat saya yang juga dekat dengan para eksil, kemudian saya curhatlah soal saya ditolak-tolakin itu. Dan dia bilang, iya memang mereka sangat trauma, apalagi orang baru, dan menanyakan hal-hal, apalagi bawa kamera gitu kan, sensitif lah gitu. Iya, terus gimana dong, tuh, aku pengen banget bikin tentang mereka, dan perlu
direkam supaya saya nggak lupa untuk kemudian ditranskrip ke dalam naskah gitu. Artinya kan saya nggak mungkin hafal ya, misalnya Pak Sarmaji berangkat tahun berapa, dari daerah mana, jurusan sekolahnya apa, ketika 65 kemudian dia kemana, kemudian sampai terdampar di Belanda, apakah menikah atau enggak, apakah pernah pulang ke Indonesia, gimana di sana, gimana di sini, keluarganya kan pasti kan sekitar 30 orang itu banyak, nggak mungkin saya hafal kan. Makanya butuh si alat perekam itu. Saya jelasin ke mereka. Terus saya independen, saya nggak ada partai, saya nggak punya organisasi, dan saya cari uang sendiri, dan saya memang sutradara, film saya belum banyak, ini film-film saya, ini tulisan yang pernah saya buat, mudah-mudahan membantu gitu. Nah, teman baik saya ini kemudian menyambungkan ke para eksil, bicara perlahan, secara emosional tuh pendekatannya personal ya, jadi lebih gampang. Sekitar 4, 5, atau 6 bulanan baru dapat lampu hijau, dan saya kembali lagi dengan membawa kamera handycam dan merekam semua satu persatu. Ketika pulang ke Indonesia, saya buat transkripnya per tokoh, per karakter. Nah, ketika udah selesai, itu 2015 kalau nggak salah, Pak Min ke Indonesia dan liburan, kemudian kena serangan jantung, September meninggal. Jadi bulan Juni dia kena serangan jantung, September beliau meninggal. Kemudian Pak Di Indonesia? Di Indonesia, meninggal di Belanda. Oh, meninggal di Belanda. Jadi kena serangan jantungnya di sini di Jogja, ke Pantirapi kalau nggak salah, sekitar beberapa minggu dirawat, dibawa ke Belanda, dirawat di sana, September meninggal. Dan bulan Juli Pak Tom Ilyas ke Jakarta, kami sempat bertemu beberapa kali. Kemudian Pak Tom dalam rangka mencari makam bapaknya yang dalam kuburan massal di Painan, itu kena masalah lah, dideportasi pada akhirnya, dan 2 kejadian itu yang akhirnya memicu kami satu tim untuk segera syuting. Padahal 2015 belum saat yang tepat untuk syuting karena belum punya uang cukup. Jadi saya menghitung, kemudian bilang dengan tim saya bahwa ini kita harus berangkat segera, nggak bisa nunggu siap. Kalau kita nunggu siap kita nggak akan pernah siap gitu. Coba hitung uangnya ada berapa, harus cukup. Artinya kita berangkat berlima, yang paling penting adalah footage di Eropa, dan semua statement, pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya kemukakan ke mereka itu dapat gitu, beserta jawaban-jawabannya. Kalau buat Mbak Lola, ya ini kan ya ini aja Mbak ya, maksudnya sebagai filmmaker ini kan jelas kalau dibilang untuk sesuatu yang profitable mungkin enggak gitu ya. Enggak, ya. Nah kan berarti saya membayangkan ada sesuatu yang lain yang pengen dicapai atau yang ingin maksudnya disuarakan melalui film ini, apa sih sebenarnya? Sebenarnya karena kegelisahan, ketakutan, kemudian doktrin, kemudian kayak rasa penasaran dan keingintahuan yang besar juga. Dan beruntung saya di film gitu. Ketika saya di film, saya bisa membuat ini menjadi sebuah karya gitu. Dan saya yakin bukan cuma saya aja yang penasaran. Saya yakin ada banyak orang yang penasaran gitu, ketika generasi saya dan di bawah saya ini mengalami hal yang sama gitu. Terus kenapa enggak hal baik ini di-share ke banyak orang dalam bentuk film? Artinya ini tuh bukan kerjaan yang profitable, bener. Ini bukan kerjaan yang ada deadline-nya, harus kelar setahun, 2 tahun, enggak. Dan pada saat 2015, 16 sampai 2019 itu saya ada kerjaan-kerjaan lain gitu, film-film yang lain. Jadi saya bisa mencari uang dalam karya yang lain gitu. Ketika mengerjakan Exil itu memang harus fokus cari uang dan nggak bisa disambi. Nah, pandemi yang menyelamatkan kami untuk menyelesaikan film ini karena saya nggak ada kerjaan 2 tahun. Jadi selama 2 tahun menyelesaikan itu udah gonta-ganti struktur, kemudian kita harus punya media pendamping dalam hal ini mungkin kayak animasi atau footage yang juga susah dan mahal. Kita harus punya footage yang revolusi kebudayaan, perestroika, kemudian 65, Soeharto, Aidit. Itu kan sulit ya, kita jabarin satu-satu, kita harus dengan sabar mencari, menanti, harganya berapa, bisa nego apa enggak, siapa yang punya gitu. Itu tuh 2 tahun sendiri. Dan karena nggak ada deadline, jadi saya dan teman-teman menaruh hati yang sangat tulus dan ikhlas untuk menyelesaikan ini. Kita udah nggak mikir uang. Karena
value itu jauh lebih penting ketimbang uang gitu. Kalau ditanya butuh uang apa enggak, ya pasti butuh, tapi ada nilai lain gitu. Kalau film ini kan investasi ya, investasi jangka panjang, dan investasi itu nggak bisa dinilai dengan uang yang 1-2 rupiah atau 2 miliar, tapi ya nggak ada nilainya gitu. Dan ketika mungkin di total gitu, oh mungkin ini berapa, 4M, 5M, itu secara matematik. Tapi secara kesabaran, mental, tidak diterima, nyari footage, itu tuh nggak ada harganya gitu. Kesabaran nggak bisa setipis tisu kan. Kemudian mental harus baja, karena begitu ditolak. Oh ditolak karena teman punya footage tapi dia nggak mau ngasih, harus nyari ke yang lain. Belum lagi kesabaran ketika mengurus sensor, kesabaran menunggu untuk antri bioskop, itu kan tak ternilai gitu. Jadi buat saya justru sambutan dari masyarakat atau penonton yang nonton itu jauh melebihi ekspektasi, dan itu harga yang sangat mahal dan tak ternilai juga gitu. Jadi bukannya berapa penonton, harganya sekian, dapatnya balik modal dong, enggak gitu hitungannya. Jadi lebih ke value lah. Nah, kalau dengan yang sudah dihasilkan itu kan tadi kan kayaknya emang ada apa ya? Ada masanya kan, ini emang harus segera dikerjakan karena kekhawatiran ya mungkin narsumnya nanti udah nggak ada lagi. Betul, gitu Mbak ya. Sekarang aja dari 10 udah 6 meninggal. Jadi tinggal 4, dan itu kan lama-lama mereka juga semua akan meninggal. Tapi paling tidak yang 4 ini mereka berhasil menonton filmnya ketika udah selesai, dan paling nggak mereka bisa saya merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan presentasikan kepada mereka, dan itu tercapai gitu. Walaupun sedih, yang 6 nih nggak bisa gitu. Bahwa saya beneran nih, saya bertanggung jawab sampai selesai. Yang dulu bapak-bapak ini merasa terancam, takutnya saya intel gitu kan, nggak terbukti, dan ini film apa adanya, tidak ada rekayasa, tidak ada propaganda atau apapun, pesanan, intervensi, nggak ada, bener-bener apa adanya gitu. Ya ini sih ya, punya pesan kemanusiaan yang sangat kuat kalau menurut saya ya. Satu hal ya, saya ingat tuh ada tapi saya lupa narasumber yang mana, dia bilang ya, kan dia cerita kalau ada pengungsi yang lain ya, katakan seperti itu ya, yang Kurdistan atau Palestina, mereka langsung ini ya berasimilasi atau apa gitu ya. Nah sementara ini orang-orang ini justru memilih enggak gitu, badannya aja di sana tapi hatinya katanya selalu ke Indonesia. Karena ingin pulang terus. Gini, mereka itu para pengungsi dari Kurdistan, Pakistan, mereka udah lupa sama negaranya karena ya merasa dibuang. Jadi ya udah, ngapain udah dibuang, ya udah mikir aja sekarang dan nanti gitu. Indonesia ini beda karena mereka dikirim untuk pulang membangun negerinya. Jadi dalam otak mereka itu, dalam jiwa mereka membangun Indonesia dengan kepintaran dan keahlian yang sudah mereka dapatkan. Tapi keadaan berubah dan mereka selalu dikasih harapan-harapan untuk pulang. Tapi harapan itu palsu. Sampai Gus Dur jadi presiden dikasih harapan lagi melalui Yusril saat itu pun dihempas lagi. Dikasih kepalsuan lagi. Jadi semua harapan-harapan itu dipatahkan. Nah, jadi otak mereka tuh pulang ke Indonesia. Jadi kata-kata yang selalu diucapkan tuh pulang. Ya mereka tidak mau beda ya kalau ada diaspora gitu ya, emang niat keluar gitu atau ini ya. Kalau mereka ini biarpun sekian lama tetap mau pulang. Mau pulang ya. Karena jiwa mereka untuk membuat Indonesia lebih maju dengan keahlian mereka. Terus ya walaupun udah disingkirkan, walaupun udah dicabut haknya, diambil kewarganegaraannya, mereka tuh nggak dendam gitu. Maksudnya tetap keindonesiaan mereka, nasionalisme mereka tuh tinggi banget gitu. Bahkan dialek logat dari daerah masing-masing aja kental gitu. Bali, dari Minang, Trenggalek, dari Minang, dari Belitung, itu kan semua dari Medan masih kelihatan lah, kedengeran lah gitu. Segitunya. Kalau lah ini secara syutingnya ini kan tadi prosesnya lumayan panjang ya. Dalam konteksnya pembuatannya, kita aja yang nonton nih tersentuh gitu ya. Kalau Mbak Lola sendiri itu ada nggak sih yang ditemukan pada saat pembuatan malah kayak membuat Mbak Lola merasa terharu juga atau mungkin terinspirasi? Itu pengen dengar ceritanya dari pembuatnya langsung nih. Dari mulai riset tuh udah banyak hal-hal yang mengandung bawang ya. Jadi dari mulai riset itu kan per karakter ini, per orang ini
beda-beda gitu perjalanannya. Semuanya tuh apa ya, Touching punya cerita yang menarik gitu. Dan apa ya, miris lah gitu kan kalau kita dengar sekarang itu ya pasti pengen nangis ya, haru ya. Terus ketika syuting, kemudian ketika penyelesaian, bagaimana mereka diperlakukan, itu banyak gitu hal-hal yang apa ya, yang tidak tersampaikan juga dalam film, tapi kami menyimpan itu gitu. Dan ketika penyelesaian editing itu kita sambil nangis-nangis ngeditnya, syuting sendiri, ngedit semua di ruangan nangis-nangis gitu. Jadi bayangin kita ngedit cuma di iMac yang kecil gitu kan, bukan segede layar. Ketika film ini di tes di layar lebar, itu lebih nyesek lagi gitu rasanya. Pertama kali di layar lebar tuh kayak aduh gak kuat gitu. Dan menonton Exil memang harus berkali-kali gitu. Dan saya rasa film ini mau diputar kapanpun, mau 5 tahun lagi, 10 tahun lagi tetap relate. Masih tetap gitu. relevan ya. Iya. Ini ada pihak-pihak yang diajak berkolaborasi Mas, selain yang 5 orang tadi yang masuk dalam tim pembuatan. Ada. Jadi ketika riset itu saya melibatkan beberapa teman lah yang mungkin mereka juga nggak mau ditulis namanya. Waktu syuting memang kami hanya berlima karena terus terang kita nggak ada uang banyak gitu. Jadi pokoknya 5 orang ini, 2 orang kameramen, 1 sound, saya merangkap yang menulis juga, 1 produksi yang ngurusin kita hotel, makan dan lain-lain, transportasi gitu. Jadi kami sangat pack sekali, alat juga bawa sendiri semuanya, sangat simple, 2 kamera. Dan 3 bulan ke 17 kota, ke 5 negara. Ke 5 negara, 17 kota. Wow. Iya, 4 negara, kemudian kita balik ke Indonesia, dan di Indonesia Mas Salahuddin Siregar yang membantu saya untuk kemudian ke beberapa kota di Indonesia, juga beberapa gambar yang untuk melengkapi, dan beliau juga editornya dalam raw material 60 jam, jadi 2 jam aja gitu dengan bergonta-ganti struktur gitu. Jadi kami total tuh nggak banyak kok krunya. Ada tim juga yang kemudian menyeleksi footage arsip gitu yang harus berhubungan dengan pihak Perpusnas, pihak Andri, kemudian Kompas juga. Kompas. Kalau Kompas saya sendiri karena banyak yang kena. Jadi ke beberapa kayak Rusia, Belanda, Amerika itu juga kita proses satu-satu gitu semua footage-nya. Mengerjakan animasi juga dengan anak-anak muda yang umurnya masih 20-an, yang mereka juga nggak paham kasus ini. Tapi jadi, mereka terlibat. Jadi sambil belajar kan. Dan animasi itu memang cocok sekali dengan film Exil, 2D, kemudian 2D-nya bergerak gitu kan. Dan anak-anak ini ya cuma 2 orang sih yang mengerjakan. Akhirnya jadi paham gitu kan apa yang terjadi. Dan kita membayangkan aja kayak apa sih revolusi kebudayaan di Tiongkok, kan saya belum lahir. Kalau nyari footage-nya kita beli ke Cina nggak mungkin dikasih. Dan secara gambar tuh terbatas kan. Jadi hanya dari cerita para eksil. Kita tuh dikumpulkan di satu benteng besar sekali, penjaganya berlapis, kita makan, tidur, dikasih semua, tapi nggak boleh ngapa-ngapain. Itu kan kebayang ya, kayak di karantina bertahun-tahun gitu, stres kan pasti. Yang gila banyak, dia bilang. Jadi kita bikin ya seperti cerita para eksil itu. Mengolah dari cerita yang langsung dari ininya ya, dari narasumbernya. Karena kan nggak kebayang kayak apa ya di sana gitu bentengnya, terus orang-orangnya dari negara mana aja gitu. Dan kelihatan banyak juga datanya ada sebenarnya, tapi nggak semudah itu untuk diberikan ya Mbak ya? Oh iya. Jadi kita hanya merunut dari kejadian mereka diberangkatkan, latar belakang si karakter tokoh-tokohnya, narsumnya, kemudian pecah 65, ketika pecah 65 mereka kemana aja, kemudian apakah mereka ada yang berafiliasi dengan PKI atau enggak, kemudian apakah mereka menikah, punya anak, atau bercerai, itu kan runut diceritakan, sampai akhirnya gimana nih, ada yang meninggal, ada yang belum meninggal. Jadi memang ketika awal kita nggak bisa kayak apa ya, menyenangkan semua orang gitu. Untuk istilahnya masuk toko permen kita beli semua permen gitu kan, nanti sakit gigi ya. Jadi harus memilih, kita harus fokus mau ngambil segmennya kemana. Nah, karena ini lebih tepat untuk anak-anak muda yang belum atau tidak paham soal sejarah 65, jadi lebih berat ke sana. Nah, strukturnya pun kami sepakat untuk dibuat seperti perjalanan. Jadi penonton seperti dibawa mengikuti perjalanan saya ke Eropa, menemui para eksil, menjawab
puzzle-puzzle yang belum terjawab, yang nancep nih nggak pernah ada jawabannya, dari para eksil kemudian dapat. Nah itu seperti itu. Kemudian pertanyaan soal PKI, pertanyaan soal Palu Arit, penculikan 7 jenderal, itu semuanya ada. Dan akhirnya ada narasi juga gitu kan, kenapa sih lambang Palu Arit itu kayak membuat kita takut, kan juga pertanyaan saya juga. Jadi mewakili penonton lah ya. Ya itu hanya untuk dipakai menebar teror, menebar kebencian, alat untuk propaganda politik dan lain-lain. Ya kejawablah semuanya akhirnya gitu. Sampai akhirnya juga dibuat seperti itu, pamit dan lain-lain, itu juga meaningnya kuat gitu. Ya. Waktu ke bioskop ya Mbak, waktu menyaksikan filmnya itu kan saya lihat audiensnya yang datang itu lebar ya. Ada muda, ada yang senior gitu betul. ya. Ada dapat feedback langsung Mbak dari kira-kira dari anak-anak muda yang mungkin kita berpikirnya mereka tidak tahu sejarah atau apapun. Ada Mbak yang ngasih insight langsung sama Mbak? Banyak karena sosial media kan sangat terbuka. Iya. Artinya hari keempat, hari pertama sampai ketiga itu masih opa-opa, oma-oma yang nonton. Tapi mulai hari keempat, kelima tuh anak-anak muda. Dan mulai ada tuh reviewer di TikTok atau di sosial media lain, di Twitter misalnya, yang mereka setelah nonton tuh mereka bikin review sendiri gitu. Dan saya nggak tahu juga mereka siapa, dan bebas aja mau ngomong apapun sesuai dengan pendapat mereka. Saya kadang-kadang suka repost juga, dan banyak terima DM bahwa ketampar rasanya, kok gue pengen cari beasiswa supaya bisa keluar dari Indonesia, sementara bapak-bapak ini udah dibuang, disingkirkan, diambil keluarga negaraannya, masih pengen pulang gitu. Terus ada lagi yang bilang itu menumbuhkan rasa nasionalisme yang lebih lagi gitu. Terus juga ada komen, oh saya paham kenapa ibu saya tumbuh menjadi pribadi yang aneh ketika mendidik anak-anaknya. Ternyata keluarga saya merah gitu. Dan oh iya kakek saya juga ekstapol yang tidak pernah ada peradilan buat dia gitu, tidak pernah diadili dan sepihak. Oh iya ternyata kakek saya juga di Pulau Burut. Itu ada banyak irisan-irisan yang bersinggungan gitu, dan artinya orang yang pernah punya case yang sama keluar dan bersuara. Adapun mereka masih berani dengan sosial medianya atau mereka hanya ngadu ke DM di saya gitu. Dan saya akhirnya menemukan satu komunitas baru gitu. Komunitas anak cucu ekstapol. Gitu. Jadi ingat buku-buku yang diterbitkan penerbit buku Kompas, salah satunya ini Mbak. Ini juga karyanya Pak Martin Alaida. Ini mengenai tanah air yang hilang. Dan beberapa juga ada di sini kan. Ya, ada juga di sini ya. Ini dan kali saling terkait ya. Benar, dan beberapa siswa SMP SMA bahkan diajak untuk nonton oleh guru-guru di sekolahnya. Dan komentarnya adalah, gini dong Miss, kalau misalnya belajar sejarah via film, jadi kita bisa lebih cepat nangkep. Nah kemudian prinsipalnya mengirim surat ke Kemendikbud agar supaya pelajaran sejarah itu biar lebih variatif, tidak hanya dengan buku yang teks tapi bisa dengan visual gitu. Jadi alat ajar ya. Betul, jadi tools ya. Media pembelajaran yang sangat efektif. Dan itu sih emang ya buat generasi yang kok saya sendiri pernah ini kan merasakan sendiri ya gimana situasi yang mungkin terjadi dalam tekanan gitu ya. Iya, saya bayangin, saya itu tumbuh kembang di era Orde Baru, dan dari umur 7 tahun saya udah dipaksa nonton di doktrin sampai saya lulus SMA tahun 95. Itu masih harus nonton setiap tahun. Dan saya itu tumbuh kembang di era Orde Baru, Presiden Soeharto, dan Presiden Habibie saya ada, Presiden Gus Dur saya ada, Presiden Megawati saya ada, Presiden SBY saya ada, sampai Jokowi saya ada gitu. Dan saya merasakan perubahan. Peralihan. Ketika saya takut banget mau ngomong PKI aja takut kok tahun itu, tahun 90-an, iya kan, mau gambar Palu Arit aja itu nggak berani, sampai kayak gitu ketakutannya. Tapi sekarang teman-teman yang muda-muda itu punya privilege, punya kebebasan untuk ngomong PKI, komunis, atau baca buku, atau gambar Palu Arit itu nggak ada masalah. Sampai tuh ada anak umur 20, emang kenapa sih Palu Arit? Yang biasa aja kali. Ya itu sekarang, kamu nggak tahu kan dulu itu gimana? Itu panjang loh, pendahulu kalian loh yang bisa kalian membebaskan kayak gini. Dulu tuh nggak bisa. Nah mereka tuh nggak percaya bahwa dulu kita setakut itu. Iya kan? Itu kan baru ketika
Pak Habibie, kemudian menterinya kalau nggak salah Pak Yunus Yosfiyah di Kemendikbud. Ya kan, itu kan mulai nggak nonton Nonton lagi lagi. gitu kan. Dan makin kesini makin melupakan lah sedikit demi sedikit. Atau mungkin ada satu generasi yang sengaja dihilangkan untuk melupakan kasus ini. Jadi mereka merasa kok kita nggak dapat ya di sekolah, kok ini kok kita nggak tahu ya, di kurikulum nggak ada gitu. Jadi ya memang sengaja mungkin. Gitu. Ya itu mungkin pentingnya kenapa tadi pilihannya film dokumenter ya. Iya. Jadi benar-benar jadi Tokohnya catatan langsung, sejarah dan memang tokohnya sendiri yang berbicara gitu ya. Betul. Dan peralihan itu misalnya ketika ada larangan atau misalnya itu kan kuat sekali ya, film-film, buku-buku itu kan tetap ada larangan sampai 2000-an juga masih kuat ya. Dan ini perlahan-lahan kan mulai ada kebebasan gitu, berpendapat, demokrasi, buku, film mulai seneng lah. Buktinya film seperti ini lulus sensor gitu. Dan saya tuh suka sebel banget kalau ada anak muda bilang enak kan zaman Orde Baru. Hei, tahu nggak kalian? Hei, saya nih ada di zaman itu sampai sekarang dan merasakan betapa perubahan-perubahannya gitu kan. Jadi kalau ada yang bilang enak Orde Baru, kata siapa? Nah ini Mbak Lola, ini kan kalau saya bilang mungkin pencapaian juga ya Mbak Lola sebagai filmmaker bisa mewujudkan film ini ya dan makan waktu sekian lama. Nah Mbak Lola merasa puas nggak dengan yang Karya sudah itu. dihasilkan? Terus apakah mungkin nanti punya setelah menjalani ini mungkin ada nggak tahu sih ada Next-nya obsesi akan ada lagi film-film pengen apa lagi berikutnya. nih yang mau dibuat gitu? Kalau puas nggak puas sih ya sifat manusia nggak pernah puas pasti. Ya. Tapi paling tidak saya dan tim saya itu udah berusaha maksimal, semaksimal mungkin 10 tahun dan harus dirilis ke publik itu, kalau enggak sampai berapa tahun nanti jadinya. Dan saya nggak sendiri, saya sama teman-teman tentunya yang juga punya punya andil besar seperti ya Mas Udin editornya, juga ada ya teman-teman yang lain lah yang mungkin juga nggak mau disebutin namanya, yang cukup punya kontribusi untuk menyelesaikan sampai selesai gitu, membuat ini menjadi seperti sekarang. Juga para donatur yang dengan sukarela gitu memberikan budget yang mungkin nggak mau ditulis namanya juga karena peduli dengan kasus ini dan isu kemanusiaan, ya saya terima kasih gitu. Dan semoga filmnya juga jadi bisa membuka mata banyak orang seperti yang mereka semua inginkan. Yang penting filmnya bagus, yang penting filmnya ini tidak menjadi bukan satu pihak yang propaganda gitu. Jadi memang bisa jadi alat untuk semua orang untuk belajar gitu. Dan mudah-mudahan ini berhasil dan kedepannya Ada film lagi nih saya juga nggak tahu akan ada film lagi seperti ini atau enggak. Tapi kemarin ada pertanyaan lucu karena Exil ini kan maksudnya kalau kita bicara soal 65 kan bukan cuma Exil hanya bagian kecil dari 65. Jadi irisannya banyak, ada kuburan massal, ada Pulau Buru, ada Pelantungan, Gerwani, ada Sopsi, ada Lekra. Jadi teman kemarin bilang bikin aja universe lain. Universe tuh maksudnya kalau Wah, nih. lucu ya. Sambung nih. Universe 65 mereka bilangnya. Iya, nanti siapa tahu ada edisi Pulau Buru atau ada edisi kuburan massal atau ada edisi Bukit Duri atau Pelantungan atau edisi Tapol gitu. Seru juga sih, tapi mungkin ya nggak nutup kemungkinan teman-teman yang juga punya ide serupa ya bisa aja gitu. Kalau saya mungkin saya belum tahu, tapi memang ada satu yang lagi saya Siapkan ya, Mbak. ya lagi siapkan, itu juga masih panjang ya, memang ini bentuknya fiksi. Karena dari 10 orang narsum ini aja kita masih punya mereka satu persatu gitu. Bisa series ya? Bisa series 10, masing-masing 10 menit gitu. Bisa, masih ada materinya. Wah, Gitu. Tapi Proses saya belum kreatifnya. tahu akan masih punya energi atau enggak untuk semangat Pak, semangat. untuk menyelesaikan itu. Pastinya nih film worth it ya Mas ya, untuk masih bisa disaksikan dan sepertinya masih tayang ya Mbak, ada beberapa ya? Iya, ada beberapa episode masih tayang dan mungkin kalau saya masih dapat catatan itu sampai tanggal 13 masih ada beberapa nobar sih di bioskop di Plaza Senayan. Dan kalaupun misalnya ingin
apa ya, interaksi ataupun ya bedah atau nonton masih bisa menghubungi Bisa. tadi ya melalui sosial medianya gitu Ada ya. kalau sosial media saya itu biasanya ada namanya Robby yang Oh, itu yang organizer ya. Kalau misalnya mau diskusi seperti ya besok itu ada diskusi di UMN. Kebetulan memang semua mahasiswanya udah nonton. Jadi emang wajib nonton dan besok itu seperti kayak kuliah khusus lah. Sabtu pagi-pagi. Untuk mereka bahwa film bisa mengubah paradigma masyarakat, bisa mengubah pola pikir masyarakat, dan bisa mengubah apapun di sekitar gitu. Jadi intinya itu, dan saya hanya berbagi sebenarnya karena saya juga belajar dari mereka. Kemudian di Museum Macan juga Setelah itu ya? setelah itu ada, karena mereka pun juga udah nonton dan kebetulan lagi ada pameran tentang orang-orang terbuang. Jadi relate gitu, dan saya hanya pembicara dari sisi film aja, dari sisi film karena saya membuat film tentang orang-orang terbuang gitu. Karena karya seni kan lukisan, instalasi atau buku tentang orang terbuang kan banyak ya, atau senimannya mungkin itu beririsan. Jadi sangat mungkin untuk dibuat acara serupa gitu. Dalam bentuk-bentuk yang lainnya ya, Mbak ya. Jangan lupa Mbak, Terence itu juga mencerahkan loh Mbak. Pastinya. Maksudnya buat orang-orang yang tadinya bukan sekedar jadi dari tidak tahu menjadi tahu ya, tapi juga membangun kesadaran baru sih. Ini kayak pas banget sama tagline kita, Mas. Multimedia mencerahkan. Tapi paling tidak ada pilihan lah ya. Kalau dulu kita hanya dapat satu film, nah ini ada film yang lain. Pada akhirnya mau percaya yang manapun ya itu kebebasan si penonton. Kembali lagi ke penontonnya ya, Mbak. Iya. Mbak Lola, ini 30 menit kita ngobrol aja udah kayaknya masih banyak yang pengen kita gali ya, pengen kita ulik. Ya pastinya senang sekali Mbak Lola sudah hadir di sini. Sama-sama bisa berbagi. Sudah berbagi, kita udah siap dengan kostum kita ya Mas Aca ya. Sampai buku-bukunya terkait mengenai pengalaman para eksil yang dituliskan oleh penerbit buku Kompas juga kita pakai. Ya. Kita sajikan, termasuk merchandise yang kita pakai. Ini didapatin di mana sih Mas Aca? Ini di mana ya? Kayaknya Di Gerai Kompas ya? Bisa didapatkan di Gerai Kompas. Bisa beli online nggak itu masalahnya kan? Bisa dong. Harus hari ini ya, hari gini termasuk harus buku. bisa. Iya, termasuk bisa beli buku. online. Dan juga pasti dijual. cerita-cerita mengenai. Terakhir aku tuh baca tulisan Mbak Lola tuh di e-papernya Kompas, tulisannya Mas Pri. Ya Mbak ya? Iya. Ada ya? Iya. Tapi tulisan saya juga pernah dimuat di Kompas zaman dulu banget, 2015. Itu masih riset kalau nggak salah. Seputar Excel ini juga. Iya, Excel jadi juga. itu saat riset saya jadiin esai dan saya iseng, saya kirim, bisa nggak nih masuk? Oh bisa, ya udah. 2 kali, satu soal Auschwitz. Karena Auschwitz itu kan sebuah monumen yang dibangun untuk mengingatkan kembali supaya kita nggak lupa dengan sejarah kelam. Jadi antara saat itu kan di kamp konsentrasi Auschwitz itu kan banyak korban juga, dan bahkan sepatu, baju, rambut itu kan jadi artefak yang memori yang nggak bisa kita lupain. Serem memang, tapi kita punya pikiran untuk tidak mengulangi lagi karena pernah terjadi nih kejahatan kemanusiaan terdahsyat tuh. Nah, mengenang itu semua sengaja untuk supaya orang datang ya serem gitu. Nah, Indonesia tuh nggak punya. Jadi monumen yang dibangun bukan seperti lubang buaya yang dibuat juga, tapi kita kalau ke Pulau Buru, mana sih penjara orang-orang dulu yang tapol yang dipenjara, udah nggak ada. Pelantungan Bukit Duri yang dari cerita-cerita semua orang tuh ada penjaranya, nggak ada, tak bersisa. Nggak ada kan? Arsip padahal itu ya. Iya. Itu. Jadi buat saya justru ketika jalan ke Auschwitz gitu, kita punya sejarah kelam 65 seperti Auschwitz, tapi kita nggak punya monumennya. Nggak punya Untuk data. bahkan kalau bisa dihapus semua sejarah-sejarahnya. Makanya dibutuhkan film seperti Mbak ini Lola ya untuk untuk bisa mendokumentasikan itu ya. Dan sebagai tools pembelajaran juga Mas Aca. Kalau film G30S itu kan dibiayai negara ya. Kalau ini kan biaya sendiri, dan yang peduli. Ya paling enggak itu kan jadi katakanlah pembanding atau menawarkan perspektif yang lain ya, gitu ya. Betul. Ya nanti kan ya sekarang kan siapapun bisa Membuat riset sendiri ya, cari bisa, sendiri bisa, ya, bisa. silakan aja menilai Apalagi gitu dengan teknologi dan informasi yang begitu sangat terbuka ya. Siapapun bisa mengakses. ya. Ya. Pastinya yang belum nonton segera datang mumpung filmnya masih ada. Lebih enak nonton di bioskop. Iya.
Mbak Lola makasih banget Sama-sama, Mbak sudah Tere. main ke sini. Iya. Ya buat audiens Kompas tentunya menarik mengenai obrolan Kompas kali ini. Pastinya masih ada tema-tema berikutnya yang tidak kalah menariknya dan tentunya dengan narasumber yang luar biasa seperti Mbak Lola Amaria. Makasih udah dikasih kesempatan loh untuk sharing. Ya, sama-sama Mbak juga. Terima kasih sudah menyempatkan diri dan berbagi cerita. Sama-sama. Oke. Oke, yuk, Sampai dadah. Thank you. ketemu lagi. Sampai Bye. ketemu.